Untuk lokasi liburan pilihan kita kali ini tuh punya suasana hijau sejuk dan juga view jajaran gunung-gunung di satu sisi, lalu ada juga view hamparan kebun teh di sisi lainnya. Jadi bisa dibilang cocok banget nih untuk jadi pilihan lokasi healing. Informasi selengkapnya tentang lokasi ini setelah video openingnya dulu aja ya. Kita masih di edisi explore lokasi-lokasi staycation dan liburan yang seru di Puncak Bogor nih. Ini kita tadi baru aja melewati rest area Gunung Mas Puncak Bogor ya. Dan kebetulan untuk lokasi yang akan kita kunjungi dan juga akan kita inepin sekaligus kita view kali ini tuh ada di satu kawasan wisata alam Gunung Mas Puncak. Dan sudah kelihatan tuh sebelah kanan kita ini gapura pintu masuk untuk menuju ke dalam kawasan wisata alam Gunung Masnya. Setelah beres nyebrang dari sini sih kita tinggal jalan terus aja menelusuri jalan lurusnya ini. Dan suasana hijau segar tuh udah langsung terasa nih dari sejak kita mulai memasuki jalannya ini. Dan karena di puncak, jadi untuk udaranya di sini juga udah termasuk sejuk ya, yang bikin makin nyaman nih momen liburan kita. Oh ya, karena itu termasuk kawasan wisata alam, jadi nanti di depan sana kita akan mendapati sebuah gerbang untuk pembelian tiket masuknya dulu ya. Jadi walaupun kita sudah reservasi kamar menginapnya, kita tuh harus tetap bayar lagi nih tiket masuk kawasan wisatanya. Untungnya sih untuk besaran tiket masuknya di Gunung Mas Puncak ini tuh termasuk murah nih, yaitu 15.500 per orang saat weekday dan jadi Rp20.000 per orang saat weekend. Dan ada juga tuh tiket masuk kendaraannya, yaitu Rp8.000 untuk kendaraan roda 2, lalu Rp15.000 untuk kendaraan roda 4. Kalau untuk bus ukuran sedang, maka tiket masuk kendaraannya tuh ada di harga Rp25.000. Dan untuk bus ukuran besar, maka akan kena tiket masuk kendaraannya di harga Rp35.000. Dan karena itu kawasan wisata alam, jadi di dalam kawasan Gunung Mas Puncak ini juga ada beberapa lokasi wisata selain tempat menginapnya. Lalu ada juga tuh restoran dan kafe. Untuk pilihan tempat menginapnya juga ada beberapa jenis sih. Nah, tapi untuk yang akan kita review ini tuh adalah jenis bobo cabinnya ya. Jadi setelah sebelumnya kita sudah coba bobo cabin The Tavia yang juga ada di puncak. Kali ini juga kita akan review lagi nih bobo cabin yang ada di Gunung Mas Puncak ini. Dan tepat di sekitaran sini kita akan sudah bisa dapetin nih petunjuk arah untuk menuju ke lokasi bobo cabinnya. Ukuran petunjuk arahnya ini tuh memang gak terlalu besar sih. Kita juga sempat berhenti dan deketin dulu aja tuh untuk mastiin kalau ini tuh adalah petunjuk arah ke lokasi bobo cabin di sini. Dan di sebelah kanan depan itu juga ada satu lagi ya petunjuk arah ke lokasi bobo cabinnya. Jadi kalau sudah di sini kita tinggal belok kiri aja sih, jangan lurus terus. Karena kalau kita nggak ngeh dengan petunjuk arah bobo cabinnya tadi dan milih untuk lurus terus, kita tuh akan ke area wisata dan kafe juga restoran yang ada di Gunung Mas Puncak ini. Setelah belokan tadi itu, kita tuh masih harus menyusuri jalannya ini, yang di kiri dan kanannya di sepanjang jalan ini tuh terhampar kebun tehnya nih. Dan sudah terlihat ya di depan sana jajaran beberapa cabin-cabin yang khas bobo cabin banget. Jadi artinya kita udah deket nih untuk sampai ke lokasinya. Beres parkirin kendaraan, kita bisa mulai jalan kaki aja nih untuk menuju ke area lobi di mana lokasi meja resepsionis untuk proses check-innya berada. By the way, ini tuh weekday ya, tapi ternyata ramai juga ya dengan tamu yang akan menginap walaupun di hari kerja. Seperti biasa untuk ketentuan check-innya tuh kita harus sudah download dulu aplikasi Bobobox ya, sampai ke tahap reservasi KTP di aplikasinya. Ini kita agak antri sih untuk proses check-innya tuh. Kita kira di hari kerja tuh bakalan lumayan sepi kalau di sini. Dan kalau misalnya baru pertama menginap di Bobo Cabin, maka staff di sini juga akan dengan ramai ya menjelaskan step-step registrasinya. Jadi nggak usah khawatir sih buat yang baru sekali menginap di Bobo Cabin. Nah, sesuai dengan informasi di sini, kita dapetin cabin nomor 3 nih. Ini cabin nomor 3-nya. Kita langsung masuk aja ya. Wih, di luarnya ini kita dapetin ini. Dapetin tempat duduk-duduk dengan view ke bagian depannya ini. Hamparan gedung teh, lagi ramai juga tempatnya ini. Dan seperti biasa untuk buka, oh sebentar, di sebelah sini seperti biasa sih kita dapetin ini buat nyimpan payung sama buat nyimpan sandal sepatu. Dan untuk buka cabinnya pakai QR code ya. Langsung buka aja dan kita langsung cek isi cabinnya ini. Nah, ini bagian dalamnya nih. Dia bersuara dulu lagi. Jadi di bagian sebelah sini kita simpan HP-nya dulu.
Ini bersuara dulu dia ya. Oke, thank you. Kita lanjutin room tournya. Jadi ini kasurnya di sini, kasur ukuran kingnya termasuk luas. Ini kacanya kabur, tapi ini kan smart glass ya, seperti biasa, smart window. Dan di sini tadi kita sudah lihat sekilas. Kita dapetin ini meja, dapetin ini buat pesan-pesan makanan, bisa langsung di scan aja. Tisu, dapetin alat minumnya. Jadi nggak dapet kopi ya. Nah, kita udah tahu, jadi kita udah bawa kopi sendiri nih buat seduh-seduhannya. Dapetin ini pemanas air, dapetin juga itu sepasang air minum kemasan. Dan karena ada ini, ada AC-nya dong. Dan ini udah dingin nih, begitu kita masuk udah dingin ruangannya. Ini dapetin juga jendela dengan view ke samping. Dan ini biasanya ada ininya ya. Oh, ini nih buat itunya nih, buat mengatur-ngaturnya. Kita blur, kita nyalain. Nah, dan ini nih, wih, smart window-nya langsung dapetin view ke bagian depan ya, hamparan kebun teh. Kita juga langsung ngecek aja ya, bagian kamar mandinya di sebelah sini. Oh, ini hanger-hangernya di sini. Ini pintunya, kita cek kamar mandinya aja, dibuka. Masih mati ya lampunya, bisa dinyalain dulu mungkin. Oh, jadi lampunya emang sudah nyala, tapi emang tidak seterang itu. Jadi di sini kita dapetin ini nih, sebuah shower room dengan alat mandinya tuh, dapetin sabun sampo, udah kelihatan ya ada isinya. Dapetin railing sebelah sini buat simpan handuknya. Dan di sebelah sini kita dapetin sebuah wastafel, alat mandinya. Dapetin ini juga nih, odol dan sikat gigi, dapat satu aja entah kenapa. Dapetin hair dryer juga, sabun-sabunnya di sana, cermin gedenya di sini. Dan ini pemanas airnya, jadi kalau lagi dingin bisa pakai pemanas airnya. Dan sebuah WC duduk ya, WC duduknya pakai bidet nih. Jadi nggak ada jet showernya, ada bidet aja. Tapi udah disebut belum nih, ada hair dryernya juga. Jadi kayak gitu ya. Untuk di sini kamarnya dapetin kamar mandi langsung. Dan ini view-nya, wih. Ini kita baru datang, tapi kita datangnya ke sore nih. Ini kita datang tuh jam 4 kurang, lama di jalan. Nanti kita update lagi pastinya. Kita bisa nongkrong-nongkrong di situ aja, tapi yang pasti kita mau rehat dulu aja. Nanti kita update lagi ya soal Bobo Cabin yang ada di puncak ini. Kita rehat dulu sejenak nih. Dan kita udah beres nih rehat sejenaknya. Sekarang tuh di jam setengah 5 kurang, jam 16.20. Untungnya di sini masih cerah banget situasi di luarnya. Kita mau update dulu soal kamarnya ini. Pertama-tama untuk kecepatan wifi-nya oke sih ya, wifi-nya seperti ini kecepatannya, jadi bisa diandelin wifi-nya. Selain itu juga pastinya sih standar di Bobo Cabin ya, kalau kita udah beberapa kali nginep, kita bisa ini atur blur atau enggak bagian jendelanya ini. Bisa juga lampu-lampunya dirubah-ubah warnanya. Ini udah standar kalau menginap di Bobo Cabin dimanapun. Dan juga kita bisa pesan makanan. Pesan makanannya bisa dengan scan di sini, atau juga ini bisa dari HP yang ada aplikasi Bobo Box-nya. Bisa pesan di sini aja, klik menu di sini, dan pilihannya banyak ya. Jadi kalau di sini nginep, kalau makanan nggak usah khawatir ya. Dan juga untuk sama seperti ini, bagian ini juga bisa diatur dari handphone yang ada aplikasi Bobo Box-nya. Jadi bisa diatur dari sini. Lampunya juga. Tapi entah kenapa no internet akses. Try again. Oke. Connected. Tadi nggak ada internetnya ternyata. Jadi bisa diatur dari sini. Nah kan, window blur dari HP yang sudah ada aplikasi Bobo Box-nya. Pintu juga. Dan ini QR code. Jadi HP ini dipakai buat buka kunci ya. Nah sekarang ini kan mumpung di luar masih cerah nih, walaupun udah sore, jadi belum gelap. Kita mau muter-muterin aja ya. Lihat situasi sisi lain dari tempat ini. Kita jalan-jalan aja. Nah, karena sebelumnya tuh setelah beres proses check-in, kita tuh langsung ke review cabin kita di sini. Jadi kita sama sekali ya belum sempat untuk eksplor suasana yang ada di Bobo Cabin Gunung Mas ini. Makanya di sore hari yang masih cerah ini, kita akan mulai jalan-jalan aja nih ya buat lihat suasana seperti apa yang bisa kita rasain saat momen liburan di Bobo Cabin kedua kita di area Puncak Bogor ini. Dan karena di Bobo Cabin ini tuh untuk hal seperti hubungi resepsionis bisa dengan pakai aplikasi fitur chat aja di aplikasi Bobo Box-nya, maka di aplikasi Bobo Box-nya ini juga kita bisa
bisa cek nih beragam activities yang bisa kita reservasi saat sedang liburan di sini. Dari mulai penyewaan ATV, jalan-jalan eksplor area kebun teh yang ada di satu kawasan Gunung Mas ini, lalu juga bisa request diantarkan permainan Uno Stack dan Uno Kart untuk seru-seruan rame-rame di dalam cabinnya. Juga ada pilihan penyewaan fun game lainnya seperti game kartu juga congklak, sampai ada pilihan activities fun experience seperti melukis dan penyewaan mini proyektor. Lalu juga bisa request untuk dibuatkan api unggun ya di sekitaran lokasi cabin kita menginap. Dan terakhir kita juga bisa ya pilih activities yang lebih seru seperti penyewaan kendaraan off-roadnya juga tuh. Masing-masing activitiesnya itu sudah ada informasi harganya ya. Jadi kalau ada activities yang seru, kita bisa langsung reservasi aja ya di aplikasi Bobobox-nya. Selain pilihan activities juga kita bisa ya lihat pilihan menu makanan dan minuman yang ada di aplikasi Bobobox-nya ini. Dari mulai pilihan sarapan pagi, paket tea time, barbecue dan steamboat, juga masih banyak ya pilihan snack dan minuman ringan lainnya di aplikasi Bobobox-nya ini. Kita nanti tinggal swipe dan scroll aja ya di aplikasinya ini. Lalu jika ada yang mau kita pesan, bisa dengan langsung aja via chat ke admin Bobobox-nya. Selanjutnya kita akan bahas juga aja nih ya informasi tentang harga menginap dan liburan di Bobo Cabin Gunung Mas ini. Dan untuk Bobo Cabin Gunung Mas ini kita bisa pesan harga menginapnya tuh mulai dari 500 ribuan aja nih ternyata. Tapi pastinya di awal kita infoin ya kalau tentang harga itu tetap aja bisa berbeda dan berubah tergantung dengan tanggal pemesanan dan tanggal menginapnya. Misalnya harga menginap saat hari kerja dan akhir pekan itu juga pastinya bisa saja berbeda ya. Nah 500 ribuan itu tuh adalah untuk menginapnya di jenis cabin deluxe dengan kamar mandi di dalam yang tanpa sarapan ya. Sementara itu kita juga bisa memesan cabin deluxe yang plus sarapan yang ada di harga 560 ribuan. Nah karena perbedaan harganya tipis, jadi pastinya kita sih rekomendasiin ya untuk pesannya tuh jenis yang dapat sarapannya aja. Dan jenis cabin deluxe ini juga lah yang kita pesan dan sudah kita room tour dengan detail ya kamarnya tadi siang. Selain jenis cabin deluxe, di sini juga ada pilihan jenis cabin eksekutif di harga 600 ribuan. Jenis ini tuh bisa muat sampai 4 orang tamu nih. Karena untuk kasurnya tuh bisa ditarik. Jadinya luas banget tuh kasur yang ada di dalam jenis cabin eksekutif ini. Jadi buat yang liburnya rame-rame, cocok ya untuk pesan jenis cabin eksekutif ini aja. Nah jadi seperti itu ya informasi harga dan jenis kamar yang ada di Bobo Cabin Gunung Mas Puncak ini. Dan sekarang ini nggak kerasa ya kita udah jalan-jalan aja sampai ke lokasi di mana ada restoran dan lokasi duduk-duduk umum alias community place-nya tuh. Jadi selain bisa menikmati suasana alam yang hijau dari jendela cabinnya yang luas dan nyaman, kita juga bisa jalan-jalan dan duduk-duduk santai di sini nih. Dan tadi kita sudah beres ya muter-muterin tempat ini. Lihat sekilas dulu soal isi-isi di tempat ini di Bobo Cabin yang di Gunung Mas ini. Nah kan sebenarnya di sini tuh bisa ya kita pesan makanan. Tapi kita tuh kan ini tuh di tempat wisata. Jadi waktu kesini juga bayar. Jadi kita kira tuh kalau udah masuk sini kita nggak bisa keluar lagi. Ternyata bisa sih. Jadi tadi tuh waktu masuk tuh dapetin kertas parkir. Nah kertas parkirnya itu bisa dipakai buat masuk lagi kalau misalnya nanti kita keluar ninggalin tempat ini. Nah tapi kita udah keburu nih beli makanan dari luar. Jadi kita bisa mau makan dulu aja, makan di halaman Bobo Cabinnya ini, di cabin kita ini sambil menikmati makanan yang kita beli dari luar ya. Kita udah jaga-jaga sih ya. Dan seperti tadi dilihat ya, beberapa menu makanan yang ditawarkan di sini juga beberapa ada yang habis. Jadi kita udah jaga-jaga dengan bawa makanan dari luar aja. Untung banget ya jam segini, ini udah hampir jam 5 sore, tapi di sini masih terang, nggak ada gelap-gelapnya, nggak ada hujan-hujan dan nggak ada kabut-kabut. Kita sekarang mau makan dulu aja, nanti kita tinggal lihat suasana malam harinya. Habis makan kita mau rehat lagi aja nih, nikmatin dan liburan di Bobo Cabin ini. Kita makan sore dulu aja nih. Nah ternyata kita juga bisa dapetin view sunset nih yang keren ini dari bagian atas lokasi Bobo Cabinnya ini. Dan saat mulai gelap juga jajaran lampu-lampu taman di sini tuh udah otomatis nyala ya. Jadinya suasana saat menjelang malam hari di sini tuh malah makin terasa makin indah nih.
Dan setelah puas menikmati view sunset di bagian atas lokasinya ini, kita turun lagi aja nih untuk pulang lagi menuju ke lokasi cabin kita menginap. Dan sama nih di sini juga untuk lampu-lampu taman dan lampu di sepanjang tangannya ini menyala. Jadi kita nggak usah khawatir jatuh karena gelap ya saat momen menuruni jajaran tangga di sini. Jadi untuk suasana malam hari di Bobo Cabin Gunung Mas ini sama sekali nggak ada kesan angker atau yang gimana-gimana ya. Tetap terasa oke buat jalan-jalan sambil menikmati view dan juga udara segar puncak yang sejuk. Dan tadi dari jam setengah 6 kita udah jalan-jalan nih, muter-muterin tempat ini. Ada kucing-kucing juga. Kita udah sampai lagi di cabin kita. Sekarang aja kita liatin suasana malam hari di dalam cabin kamarnya. Ini kita tutup dulu aja. Dan ini nih pencahayaan kamarnya nih. Ini tuh udah kita set 100% ya. Untuk warna putih bisa di set 100%. Kamarnya oke sih ya. Ini AC-nya juga kita matiin sih akhirnya sih, karena di luar juga udah dingin. Jadi untuk sementara ini AC-nya tuh kepake waktu tadi siang aja ya. Jadi kayak gini nih suasana malam harinya. Ini sengaja kita tutup. Kalau nggak nanti ini apa namanya kelihatan dari luar sih kalau dinyalain kayak gini. Kita tinggal rehat dulu aja. Nanti kita update lagi esok harinya dan juga sarapan paginya. Kita lanjutin lagi rehat-rehatan di dalam cabinnya ini ya. Dan sekarang sudah pagi harinya, itu di jam 6 kurang. Untuk suhu udaranya sekarang 17 derajat dong. Yang pasti sekarang AC-nya udah kita matiin ya. Kita sekarang aja lihat di bagian luarnya dari cabin kita ini. Suasananya. Dan ini pagi hari di Bobo Cabin Gunung Masnya. Seger banget. Sebagian lampu masih nyala. Seger banget cuy. Memang untuk cabin kita tuh emang view-nya ke ini ya, ke arah tempat parkir jajaran kendaraan di sebelah sana ya. Tapi overall juga tetap nyaman-nyaman aja sih. Ini kita tinggal nunggu jam 8-an nanti dianterin sarapannya ke sini sama kru Bobo Cabinnya. Dingin banget. Ya, kita masuk lagi aja. Dingin banget soalnya, man. Ini kebetulan masih pakai tangan pendek, belum pakai yang hangat-hangat juga. Dan itu ya tuh, apa namanya? Lobbynya tuh, lobby tempat check-in-nya tuh. Kelihatan di sini. Dan sekarang tuh di jam 8 kurang sih, 7.49, tapi sarapannya udah dianterin nih. Kita request untuk makan di luar aja dan dirapihin di bagian sininya. Dan ini kemarin tuh waktu check-in tuh kita banyak pilihan. Ada mac and cheese, ada apa, cuman karena kita pengen makannya kenyang, kita pesen nasi goreng aja nih. Ini satu nasi goreng kampung, satu lagi nasi goreng apa gitu, lupa kemarin tuh. Jadi kita bisa milih ya, dapetin kerupuknya juga, dapetin sambal juga, air tehnya juga sama gula di sini. Ini sih kita bikin sendiri ya dari kamar, kopi dan teh. Jadi kayak gitu nih view sarapan kita. Wih, dapetin view ke yang hijau-hijau kayak gini. Sekarang kita tinggal sarapan ya di jam 8 kurang ini. Nanti selebihnya kita mau jalan-jalan lagi nih kayaknya nih. Untuk lihat suasana, kita belum ke arah ujung sana. Nanti kita mau jalan-jalan lagi juga, lihat-lihat ke tempat sudut-sudut lain dari Bobo Cabin yang di Gunung Mas ini. Jadi kita sarapan pagi dulu aja. Kita sudah beres nih ya untuk sarapan paginya. By the way, ini kan diambil gambarnya tuh sebelum bulan puasa ya. Jadinya tetap dapetin sarapan pagi. Nah, kalau sebelumnya kita sudah explore dengan naik ke bagian atas. Kali ini kita akan coba belok kanan ini aja untuk jalan-jalan di pagi harinya ini. Sambil jalan-jalan di pagi hari yang cerah ini, kita akan bahas lebih detail aja ya tentang pengalaman kita setelah beres nginepin Bobo Cabin Gunung Mas Puncak ini. Sekaligus bahas juga ya tentang kelebihan dan kekurangan yang mungkin kita rasain selama menginap di sini. Untuk kelebihan pertama yang kita rasain sih adalah
adalah dengan harga yang mirip dengan yang ada di Bobo Cabin Detavia. Di sini tuh kita sudah bisa dapetin cabin deluxe yang kamar mandinya tuh ada di dalam cabinnya. Malah di Bobo Cabin Gunung Mas ini tuh nggak ada varian cabin standar tuh yang kamar mandinya ada di luar. Kelebihan selanjutnya juga adalah pastinya suasana hijau dan segar yang nyaman tapi berbeda ya vibes-nya dengan Bobo Cabin Detavia yang sama-sama ada di puncak. Kalau di Bobo Cabin Detavia tuh suasananya lebih teduh karena ada di dalam hutan pinus, maka di Bobo Cabin Gunung Mas ini terasa lebih cerah ya. Tetap hijau dan segar sih, tapi suasananya tuh berbeda. Jadinya walau kita udah pernah coba menginap di Bobo Cabin Detavia, kita juga bakalan dapetin pengalaman liburan yang berbeda ya saat menginap di Bobo Cabin Gunung Mas ini. Kelebihan selanjutnya tuh adalah karena ini tuh sudah masuk di dalam kawasan wisata alam, jadi saat menginap di sini juga kalau mau kita bisa tuh sekalian mampir juga ke lokasi wisata yang ada di kawasan Gunung Mas Puncak ini. Tapi kalau misalnya mau full staycation aja dan pilih untuk gak kemana-mana, tapi fokus menikmati suasana di Bobo Cabinnya seperti yang kita lakukan ini, pastinya juga tetap nyaman dan oke-oke aja nih. Lalu untuk Bobo Cabin ini juga termasuk luas dan sudah tertata dengan rapi ya di dalamnya ini. Jadi lokasinya ini tuh sudah beneran jadi nih, bukan lokasi resort yang masih dalam pengembangan dan ada pembangunan di sudut-sudutnya. Yang kadang kalau misalnya ada pembangunan gitu bikin merusak pengalaman liburan kita ya. Nah, kita sudah bahas ya soal kelebihan-kelebihannya. Lalu bagaimana dengan soal kekurangannya? Apakah ada? Bisa dibilang kita tuh nggak ngerasa ada kekurangan yang bikin liburan kita di sini tuh terasa terganggu ataupun merusak staycation kita sih. Memang berbeda dengan Bobo Cabin Detavia yang bisa masuk ke dalam kawasan Bobo Cabinnya tuh tanpa harus membayar sejumlah uang tiket. Sementara di Bobo Cabin Gunung Mas ini kita memang harus bayar tiket masuk kawasan dan juga tiket parkir kendaraan. Tapi karena memang berada di kawasan wisata yang juga kalau mau kita tuh bisa akses ke lokasi wisatanya, jadinya tiket masuknya tuh bisa kita tolerir aja sih. Walaupun untuk masuk ke lokasi wisatanya nanti itu kita harus tetap bayar tiket lagi ya, tapi masih bisa dimengerti sih. Jadi selain soal tiket masuk yang jadi ada biaya tambahan lagi, nggak ada hal lain di sini yang bisa dibilang kekurangannya sih. Cabinnya nyaman dan sesuai dengan ekspektasi kita saat liburan di Bobo Cabin. Suasana di lokasinya ini yang rapi dan instagramable. Ada juga pilihan beragam activities dan menu makanan di aplikasi Bobo Box-nya. Makanya Bobo Cabin Gunung Mas ini juga tetap kita rekomendasiin banget nih untuk masuk ke list liburan kalian juga saat sedang main ke areal Puncak Bogor. Jadi seperti itu aja ya review lengkap dan pengalaman yang kita rasain selama menginap dan staycation di tempat ini. Nanti kita ketemu lagi aja ya di video jalan-jalan ataupun review lokasi menginap seru lainnya dari Let's Go Project.